Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari Windows Stocks Indonesia. Yes, market hari ini bergerak kurang enak ya. Awalnya bagus ya, ada harapan, euforia di market, walaupun ya nggak terlalu euforia juga. Tapi cukuplah ya. Nah, ternyata marketnya bergerak dengan kurang enak ya. Eh, Ya, didahului mungkin dengan aksi profit taking ya, karena itu seperti kayak contoh, kayak bukti bahwa good news is a bad news ya ketika ada Fed. Tapi the Fed menaikkan suku bunga juga sudah price in ya, market juga udah tahu, nggak kaget harusnya, tapi entah kenapa ya kegalauan tetap melanda, apalagi ada statement dari the Fed yang mengatakan bahwa langkah ini bukan menjadi akhir dan akan ada langkah-langkah juga yang akan diambil jika inflasi tidak bisa ke level 2%. Wah, market langsung responnya udah nggak enak aja. Tapi sebenarnya kita harusnya fokus saja dengan ekonomi Indonesia ya. Ekonomi Indonesia kan tidak berhubungan dengan the Fed ya, ya secara tidak langsung. Dan apalagi Indonesia juga ini saat tadi ketika hari ini ya ada berita merilis bahwa Presiden Jokowi bertemu dengan Xi Jinping di Chengdu ya, dan ada beberapa indikator yang memperlihatkan lobbying dari China untuk dan ada tanda-tanda juga Indonesia mungkin akan ikut di BRICS ya, tentang the dollarization. Nah, ya, jadi semakin hembusnya semakin kuat, walaupun ada orang bilang nggak segampang itu men, the dollarization, pamor dolar, US dollar tidak segampang itu. Iya, tapi ya, dunia ini sekarang penuh dengan uncertainty. Sejak pandemi rasanya kita tidak bisa menutup mata, tidak bisa menutup menutup diri dengan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin kita bilang oh ini nggak mungkin deh, nyatanya mungkin gitu, bisa terjadi. Jadi dari situ kita mungkin lebih berhati-hati ke depannya. Ya, lebih lebih konservatif, lebih defensif gitu ya. Nah, dan kalau market lagi kayak hari ini ya, ini kan yang pada jatuh adalah big banks besar dan beberapa emiten lain, sehingga terkesan blue chipnya yang bikin merah ya, IHSG merah. Nah, kita masuk di saham-saham lapis 2 ya, lapis 3 bobotnya kecil aja, lapis 2. Nanti masalah pembobotan, bagaimana meracik portofolio akan saya bagikan di workshop. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Nah, di situ di sini kita lihat ya, kalau kita kekeh nggak mau geser ya, ya kita akan galau sementara waktu ini karena emiten-emiten blue chip, big caps gitu, ya pergerakannya jadi kayak volatile dan saat ini masih merah. Nah, kesempatan kita ambil dari lapis 2 atau lapis 3 bahkan, tapi lapis 2 lebih besar porsinya ya dibanding lapis 3. Nah, ini kita melihat ada potensi, ada peluang, masih bisa dapat profit ya. Hari ini kita lumayan dapat profit juga kan dari ya you know lah sama apa. Oke. Okay. Ya, kita masuk market review aja deh langsung sebelum kita masuk ke ulasan dan rekomendasi. Hari ini transaksi lumayan pada 9,25 triliun dan asing membukukan ya, net sale 615 miliar. Tapi kemarin asing kan net buy, jadi nggak ada salahnya dong hari ini dia realisasikan profit taking dulu. Dan yes, 6.961 masih menjadi resisten kuat. Ketika candle ada usaha untuk mendobrak nggak kuat dan dia rontok. Ya, itu. Terus moga-moga support ini cukup kuat untuk bisa menopang indeks dan bisa rebound lagi. Dan kita coba cek sektoralnya, IDX Basic. Ya, IDX Basic posisi masih bergerak sideways, masih belum kemana-mana. Ya, harusnya bisa rebound lagi. Dan sektor basic kayak apa sektor yang dipenuhi dengan tambang mineral. Harusnya juga beberapa waktu ke depan masih akan berpeluang naik. Cyclicals rebound hari ini
sempat breakout tapi batal, urung ya, tapi bukan berarti dia selesai, masih potensi rebound lagi nanti ke depannya. Sektor energi ya masih juga lagi flip flop. Nah, ini biasanya kalau udah naiknya kayak gini koreksi wajar, oke dong ya kan. Nah, ini waspadai ketika ada swing. Ya, kita buy on weakness saja emiten di sektor ini. Sektor finance stabil ya, nempel sama selendang begitu rapi ya. Healthcare ya swing dulu. Moga-moga mantul dari support ya. Terus udah gitu industri kena kepetok resisten dia koreksi. Waspadai jika dia nggak mampu breakout kembali, dia bisa koreksi lebih dalam ya sampai ke sini mungkin. Infrastruktur ketahan support ya. Moga-moga segera rebound ini emiten di sini. Nah, ini Telkom yang hari ini yang jadi pemberat indeks. Orang tadi makanya tadi pada mau share Telkom, nggak salah ya selama pakai money management aja ya. Mau manajemen namanya punya uang 1 juta beli 100.000 dulu ya, artinya 10% dulu kan, sifatnya spekulasi ya. Terus habis itu ada consumer non cyclicals ketahan di area skyline, moga-moga bisa segera rebound, bisa naik lagi ya. Level ini jadi resistennya, moga-moga bisa sampai ke sini. Nah, ada properti ya, properti dengan Indonesia menahan suku bunga harusnya jadi sentimen positif, tapi ya dia biasa bikin galau dulu. Mungkin kalau ketemu, tapi intinya sektor ini pada dasarnya masih bagus ya. Kalau lihat kondisi harusnya ya cukup oke. Nah, ya swing dulu lah level ini ya. Tekno, aduh, oh sorry bukan Tekno nih. Nah, Tekno tadi sempat rebound, kita udah happy, ternyata nggak jadi ya. Ya moga-moga besok bisa lanjut, kembali rebound. Transportasi sempat kepentok naik dan dia ketahan. Koreksi mungkin bisa support, habis itu dia bisa mencoba lagi yang berikutnya ya. Walaupun pergerakannya mungkin bisa agak lama kayak gini lah modelnya. Flip flop flip flop flip flop gitu. Oke. Ya, itu. Jadi kalau sampai ada koreksi lanjutan, besok ingat hari taking profit dunia. Jadi jangan kaget ya, level 6850 semoga bisa jadi pijakan kita sebelum dia rebound lagi. Ya. Dan yes, kita masuk segmen berikutnya yaitu ulasan saham dari rekomendasi kita tanggal 26 Juli 2023. Pertama, Akra. Ya, Akra lanjut lah ya. Walaupun kalau kita lihat ini kemungkinan penentuannya besok, kalau dia bisa rebound dari sini, dari area ini, ya breakout tepatnya, harusnya oke ya. Semoga bisa besok bisa breakout. Oke, ini pas banget ya. Kayaknya yang jalanin ini sangat-sangat analisa teknikal banget. Nah, ini kalau kita gambarkan pergerakan paralel channelnya begini ya. Breakout cakep. Habis Akra ada NCKL. NCKL ragu-ragu ya. Kayaknya besok masih pulang untuk naik nih NCKL. Terus ada SSIA yang harapan kita bisa rebound, tapi dia sideways dulu. Nggak apa-apa, buy on weakness. Harapan saya dia masih bisa, belum selesai. Saya yakin ini moga-moga belum selesai. Terus ada Adaro hari ini koreksi sehat, ketemu support, rebound lagi, semoga. Terus itu BRMS pun sama ya, masih flip flop, sideways. Terus terakhir Astra Internasional. Nah ini pun sama, belum mampu naik ke resisten. Nah itu sebabnya that's why kita perlu namanya money management, melihat resikonya seperti apa, yang memetakan. Ya itu dulu ulasan kita, dan kita masuk rekomendasi untuk perdagangan tanggal 28 Juli 2023. Pertama ada MIDI cakep ya. Saya yakin ini nggak gampang karena lihat candlenya ini, saya lihat ini
susah nih trading ini. Tapi kalau jurusnya, kalau trading saham gini harus sabar. Nah, as long as dia ada dalam tren naik yang bagus, harusnya pergerakan belum selesai. Ya, moga-moga bisa break, bisa lanjut lagi. Ini ya, ya nice lah kalau bisa benar begitu. Bisa breakout di cakep ya. Habis midi ada buka lapak. Kita rekomendasi terakhir tanggal 24 bulan 7, harusnya hari-hari ini masih relevan kita reminder kalau dia bisa rebound dan bisa breakout dari area ini, harusnya cukup menarik untuk diperhatikan. 230. Habis itu ada PNBN. Ini juga slow but sure, pelan-pelan mulai naik. Habis PNBN ada PNLF, sama. Ini juga sama. Smart volume lagi gede di sini, harusnya, dan ini lagi disupport. Jadi keluar smart volume tapi dia disupport, harusnya bisa segera rebound, bisa naik. PNBN bagaimana? Nah ini pun sama, lagi sideways, volumenya banyak, besar, harus mungkin ini udah naik. Habis itu last but not least yaitu ISAT. ISAT ini sedikit berbeda dengan Telkom, makanya saya berani rekomendasiin lah, karena dia tertahan. Walaupun orang bilang, ini mah nggak liquid pak, gini, bla bla bla. Ya nggak apa-apa, ya penting ya kita sebenarnya buat nasabah teman-teman harusnya oke, masih cukup oke lah. Ya, oke, itu aja. Oke, itu aja market review kita, ulasan serta rekomendasi untuk tanggal 28 Juli 2023. Semoga berguna, dan yes, yang belum daftar workshop segera daftar karena pendaftaran akan kami tutup di angka 30 orang dan sekarang sudah 27. Tinggal 3 lagi. Saya kasih batas waktu sampai akhir minggu ini. Jika ingin daftar segera saja, jika tidak saya tutup di akhir minggu ini. Oke. Yes, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.